sesi terakhir dari kelas desain logo gratis ini adalah saya akan memberikan case study kepada kalian terkait logo dari Skypasta, yaitu logo yang udah saya selesaikan dan sekarang sudah mulai diimplementasikan oleh Skypasta itu sendiri. Jadi let's get started. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah sketsa awal dari logo Skypasta itu sendiri. Dan di sini saya itu melakukan atau menentukan atau mencoret-coret apa aja sih kata-kata benda brand noun yang bisa disambungkan ke Skypasta itu sendiri. Jadi di sini tuh ada, saya bahkan udah nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Dia itu kreatif, dia nyaman, keterhubungan, digitalisasi. Terus kemudian ada kemudahan akses, tren, kualitas, langit, ketinggian, dan eksplorasi. Jadi ini adalah nanti kaitannya itu masuk ke dalam ilustrasi yang saya buat untuk Skypasta itu sendiri. Nah, ide utama dari Skypasta itu adalah dengan menggunakan pasta sebagai logonya gitu. Maka kenapa di sini itu semua sketsanya itu dia itu garis-garis, satu garis yang tidak terputus. Ada beberapa desain yang coba saya buat gitu ya. Ada yang tulisannya full Skypasta kayak gitu, ada yang inisial aja. Setelah saya mencoba beberapa model kayak gitu, mencoba beberapa alternatif, saya merasa bahwa SP dan juga teks Skypasta itu adalah keputusan yang paling tepat menurut saya untuk digunakan sebagai logo dari Skypasta itu sendiri. Karena kalau misalkan hanya menggunakan inisial SP aja, itu nanti tidak akan membuat audiens atau konsumen dari Skypasta itu untuk bisa langsung menyadari bahwa itu adalah Skypasta kayak gitu. Dan di sini seperti yang bisa kalian lihat juga ada beberapa model ya dari huruf S dan huruf P ini. Dan sampai akhirnya saya kemudian mengambil kesimpulan dan memilih satu logo yang udah saya buat, yaitu yang di sini. Ini. Nah, ini adalah mood boardnya, mood board simple yang saya buat sendiri untuk diri saya sendiri kayak gitu. Terus kemudian saya juga pakai wordmark di logonya. Terus kemudian ada beberapa model juga, ada beberapa alternatif, ada yang di atas dan di bawah kayak gini. Terus ada yang disambungkan dengan outline kayak gini, kayak gitu. Dan ini adalah inisialnya S dan P itu tadi. Ada juga yang seperti ini. Dan ini adalah logo fixnya, logo yang dipilih oleh Skypasta. Kayak gitu. Nah, logo ini sebenarnya itu adalah logo yang dalam hal eksekusinya itu tidak terlalu susah. Tapi untuk menentukan kenapa sih bentuknya itu kayak gini, itu juga ada ceritanya sendiri. Jadi sebenarnya selain dia itu menunjukkan inisial huruf S dan P, si inisial ini, kalau misalkan saya giniin, nih saya giniin, bentar ya, supaya terlihat maksud saya apa. Kalau misalkan ini saya giniin, ini itu merupakan bentuk awan yang merupakan representasi dari langit, karena namanya itu adalah Skypasta. Jadi selain dia itu merupakan huruf S dan P, di dalamnya itu terkandung awan juga sebagai representasi dari langit. Dan ini adalah tagline, where flavor source. Ini adalah tagline yang saya buat dan diimplementasikan oleh Skypasta. Karena dari wawancara yang saya lakukan dengan owner dari Skypasta,
ownernya itu bilang bahwa mereka itu pengen bisa untuk membuat konsumen yang datang ke mereka kayak gitu ya, pelanggannya mereka yang makan makanannya mereka itu untuk merasakan fusion atau untuk merasakan bagaimana sih masakan yang dibuat dengan sentuhan Indonesia kayak gitu. Jadi perpaduan antara Indonesia dengan Itali. Makanya saya itu merasa bahwa oh iya, itu bisa untuk saya jadikan sebuah slogan di mana flavor source itu kan dia tuh membuncah keluar gitu. Dia itu apa namanya? Rasa yang dikandung oleh makanan yang dibuat oleh Sky Pasta dan dimakan oleh konsumennya itu rasanya itu membuncah gitu ya, rasanya itu meledak gitu pada saat dimakan. Terus kemudian itulah yang kemudian bisa untuk membuat orang akan kembali lagi ke Sky Pasta karena rasa dari makanannya itu sendiri. Selain juga dia itu menjual makanan fusion yang memang bisa dibilang terjangkau kayak gitu. Memang karena target market mereka nih apa namanya middle income ke bawah kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya orang dengan middle income ke atas juga ya tentu amat sangat welcome gitu untuk bisa makan di sana kayak gitu. Nah itulah sedikit background ceritanya kayak gitu dari tagline dan juga dari logonya. Logonya itu sendiri. Nah, dari beberapa logo yang saya buat, huruf S dan P ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 model ya, 6 alternatif kayak gitu. Tapi alternatif yang paling diterima oleh owner itu adalah yang ini, yang apa namanya? Yang terpilih adalah yang di bawah. Adalah yang di bawah ini kayak gitu. Sebentar. Nah adalah yang di bawah karena dari pandangannya ownernya yang atas ini beberapa alternatif yang di sini itu rasanya dia kayak kurvnya itu kayak tidak beraturan, kurvnya itu tidak smooth, kurvnya itu kurang merepresentasikan apa yang pengen mereka tunjukkan di dalam logonya. Akhirnya setelah saya otak-atik jadilah yang ini, yang bawah ini, huruf S dan P ini kayak gitu. Terus inilah 3 logo yang saya ajukan kepada kepada owner dari Sky Pasta. Tapi ketiga logo ini nggak ada yang lolos. Ketiga logo ini nggak ada yang lolos. Yang lolos ada ya yang ini. Yang lolos adalah yang satu ini kayak gitu. Nah dari sini saya kemudian saya kemudian membuat ilustrasi karena seperti yang udah saya ceritakan di modul 3 dan modul 2 kalau nggak salah. Apa modul 1 ya? Modul 1 kayaknya. Saya memberitahu bahwa Sky Pasta itu ingin membuat ilustrasi yang akan mereka gunakan di merchandise yang mereka buat. Jadi mereka juga selain jualan makanan, mereka juga pengen untuk jualan merchandise juga kepada konsumennya mereka kayak gitu. Jadi mereka juga butuh media publikasi yang lain selain medsos, selain banner dan seterusnya. Salah satunya adalah merchandise itu tadi. Nah, di sini tadi kan kalian mungkin udah melihat kan ya. Ada kata-kata ada kata benda, brand noun, kata benda yang udah saya tentukan sebagai dasar dari pembuatan ilustrasinya. Kayak gitu. Nah, di sini kan kayak dari semua kata yang udah saya tentukan ini, itu saya kemudian memilih beberapa kata yang menurut saya itu lebih tepat untuk merepresentasikan Sky Pasta dan value yang dimiliki oleh Sky Pasta. Jadi yang jelas adalah spaghettinya. Nah, untuk spaghettinya ini saya kemudian menyambungkan spaghetti itu dengan copywriting yang jenaka. Saya bilangnya jenaka sih ya. Copywriting yang saya pilih ini. Karena tuh kayak ini tuh merupakan kalimat-kalimat yang lucu dan juga sarkas kali ya. Kayak ini tuh kayak gini.
How long is the longest spaghetti? Spaghetti yang paling panjang itu seberapa panjang sih kayak gitu. Terus memungkinkannya laugh smile because of food. Emang memungkinkan kalau kita itu ketawa, senyum karena makanan, karena pasta. Terus kemudian di sini ada juga tema besarnya adalah digital. Digital itu kan karena kayak kita sekarang tahu em, makanan itu udah sangat mudah untuk dipesen kayak gitu. Orang kalau misalkan lapar tinggal pesen dari rumah juga udah langsung bisa datang tuh makanannya kayak gitu. Jadi di sini saya pilih gambarnya itu gambar handphone kayak gitu ya, gambar handphone. Terus habis itu copywritingnya adalah order at home or office or park anywhere is possible. Jadi di mana aja mau pesan kayak pasta itu boleh, itu possible, itu sangat bisa untuk dilakukan. Gitu. Terus kemudian ada juga kayak tadi kan uh, uh, kalian udah tahu bahwa tagline-nya itu ada where flavor source. Where flavor source. Terus kayak di sini gambarnya garpu, terus kemudian ada pastanya, terus kemudian saya tulis kayak ready to soar kayak gitu. Terus ada juga gambar awan. Fly to sky is cheap now. Jadi di sini tuh saya pengen nunjukin bahwa kita tuh bisa untuk terbang dengan cara makan pasta yang disediakan oleh Sky Pasta gitu. Makanya dia tuh kalau kita mau terbang itu tuh murah kayak gitu. Terus kemudian di sini ada gambar komuter lain juga gitu. Komuter line, car, bike, you can easily reach us kayak gitu. Terus kemudian ini we serve the best pasta in town gitu. Ini gambar tangan dari waiternya kayak gitu, dan ini adalah mangkok dari pasta dan gelas. Terus kayak gitu, ini tuh tangan yang kayak gini. Terus hospitality is our middle name. Hospitality adalah nama tengah kami kayak gitu. Untuk menunjukkan bahwa mereka itu memberikan servis yang baik, mereka memberikan servis yang bagus ke audience ke konsumennya mereka kayak gitu. Nah, jadilah ini ilustrasi-ilustrasi yang saya buat. Di sini ada 12 ilustrasi. Jadi kayak tadi how long is the longest spaghetti, terus ready to serve, a fork one enough kayak gitu. Ready to serve, a fork one enough. Terus kemudian ada juga laugh because of pasta, you can try our pasta, we guarantee. Terus kemudian ada juga we can fly you with our pasta, wanna try? Terus yang digital tadi kayak order from home, office, park, don't worry, we got you. Terus kemudian selanjutnya adalah ini commuter line, car, bike, taxi, all the same because when you arrive here, the best pasta is waiting for you. Love is universal, like our love when you love to enjoy our pasta. We serve you the best pasta in town. Hospitality is our middle name. Of course, we have drinks too. Stress, rest a while here, it will help. Jadi ini tuh kan gambar dari pasta yang ruwet gitu ya, belibet gitu kan ya, muter-muter gitu. Jadi ini tuh ada representasi dari stress. Stress, rest a while here, it will help. Kalau kalian stres, kalian istirahat aja di sini. Kami akan membantu kayak gitu. Want a pizza instead? We got you. Karena mereka itu punya makanan yang ada pizzanya juga di situ gitu. Nah, di sini kalau seandainya kalian lihat logo elemen visual dari visual identity Sky Pasta itu warnanya adalah merah, putih, dan abu-abu. Tapi awalnya itu saya mengajukannya kayak gini, dia tuh warnanya merah, orange, dan juga krem. Tapi ownernya tuh nggak setuju karena menurut dia warna orange ini tidak merepresentasikan value minimalis dan juga modern yang pengen mereka sampaikan di makanannya mereka dan juga visual identity-nya mereka. Akhirnya yang saya lakukan adalah yaitu tadi, saya tetap pakai merah, tetap pakai, abis itu kremnya saya ilangin jadi pakai putih. Terus kemudian warna orange-nya itu saya ganti jadi abu-abu. Jadilah ini warna utama dari Sky Pasta, merah, putih, dan juga abu-abu kayak gitu. Sebagaimana yang bisa kalian lihat di visual identity-nya yang ada di sini. Nih di sini aja nih. Yang ada di color palettes. Mana dia color palette? Color palette.
Ini. Nah ini yang ada di color palette-nya. Kayak gitu. Nah terus satu hal yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa saya itu waktu bikin ilustrasi ini saya nggak terlalu banyak mikir gitu, nggak terlalu banyak kayak gimana ya ininya gitu. Karena cara kerja berpikir otak saya tuh kayak ya udah, saya tanpa ragu untuk melakukan sesuatu gitu. Sampai akhirnya si ilustrasi ini jadi aja. Langsung jadi aja gitu, set gitu. Dan ini pun sama. Dalam pembuatannya tuh kayak gitu. Jadi saya nggak merasa ini tuh adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan kayak gitu. Karena ya mungkin satu adalah pengalaman, yang kedua adalah karena memang saya tuh suka gitu bikin ilustrasi. Dan itu adalah ya namanya itu adalah karena pengalaman itu tadi ya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau untuk melakukan apa yang udah saya sebutkan di modul 1, 2, dan 3, kalian akan juga bisa untuk menemukan hal seperti ini dan melakukan hal seperti ini kayak gitu. Dan ini adalah hal yang sekali lagi bisa untuk dilatih kayak gitu. Karena ya itu tadi kayak misalkan di sini nih, kreativitas, kenyamanan, keterhubungan, digitalisasi, kemudahan akses itu kan bisa di kayak udah saya bilang kemarin, itu bisa untuk disimbolkan atau direpresentasikan dengan banyak hal lainnya gitu. Dia tuh nggak harus secara harfiah, kayak misalkan kayak digitalisasi ya bisa lah di ininya pakai handphone gitu, oke bisa gitu. Tapi kalau keterhubungan kan apa gitu, keterhubungan di sini yang saya lakukan adalah ya itu tadi, saya itu membuatnya dengan ini, dengan simbol hati, dengan simbol hospitality, dengan simbol pasta yang disajikan oleh Sky Pasta. Terus kemudian kayak di sini kualitas kayak gitu. Kualitasnya ini dari semua copywriting yang saya buat itu kan mereka itu menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi kan gitu. Nah, kepercayaan diri yang tinggi itu merupakan salah satu indikasi kalau mereka itu percaya diri gitu. Mereka itu percaya diri dengan kualitasnya mereka. Dan itulah yang saya lakukan. Jadi saya menunjukkan kualitas dari makanannya, kualitas dari hospitality-nya itu dengan cara yaitu tadi menunjukkan itu di copywriting dari ilustrasinya kayak gitu. Terus kemudian saya juga selanjutnya ini saya juga membuat icon-icon ya, icon-icon yang sama sebenarnya dengan temanya tuh sama. Ini tuh icon untuk toilet gitu ya. Ini icon untuk misalkan logo kasir. Ini kalau saya mau ngambil alat makan, terus kemudian ini logo untuk parkir, ini logo icon untuk misalkan mau ngambil garam atau merica atau lada kayak gitu. Ini itu adalah logo untuk tisu. Terus ini adalah logo untuk toilet. Ini adalah logo untuk tempat cuci tangan. Ya itu kan kayak kalau misalkan kalian lihat semuanya, ini tuh dia merupakan yaitu tadi satu kesatuan yang saling terhubung karena temanya adalah garis yang tidak terputus kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah mempunyai satu tema yang udah kalian tentukan untuk logonya kayak gitu, kalian bisa untuk mengimplementasikan logonya itu tadi atau style besarnya itu ke semua key visual dari logonya, key visual dari visual identity-nya. Karena kayak yang udah saya bilang, logo itu atau visual identity itu bukan cuma logonya aja. Logonya tadi bisa dikembangkan lagi menjadi satu design system. Jadi kalau logonya itu kayak gini, ya kan? Logonya itu kayak gini. Yang ini aja deh. Logonya kayak gini, itu. Terus kemudian ilustrasinya kayak gini, itu kalian akan langsung bisa untuk nyambung, untuk menyimpulkan bahwa itu tuh nyambung gitu. Itu tuh merupakan satu kesatuan gitu. Karena ya temanya sama, mereka tuh tema besarnya sama. Kayak gitu. Dan itu juga yang saya lakukan untuk bikin patternnya juga ini huruf S dan P yang digabung gitu ya, S dan P yang digabung. Dan ya sebenarnya itu tadi saya tuh nggak terlalu berpikir ribet gitu. Wah, logonya bentuknya harus apa? Logonya harus seperti ini.
logonya harus seperti itu kayak gitu. Jadi itu tadi saya tuh berpikir dengan simpel kayak udah saya sampaikan kemarin. Saya juga melakukan riset dengan bahan-bahan yang dikasih oleh bahan-bahan yang dikasih oleh ownernya kayak gitu. Dia ngasih saya banyak banget bacaan dari bacaan dari agensi yang mengaudit Sky Pasta itu sendiri kayak gitu. Dan itu akhirnya menjadi salah satu hal yang menambah input saya, terus kemudian saya olah sedemikian rupa sampai akhirnya saya itu bisa membuat visual identity ini. Dan apalagi ya, sebenarnya itu aja sih dari Sky Pasta itu. Jadi di sini kayak yang bisa teman-teman lihat bahwa ini tuh merupakan satu visual identity yang cukup fun dalam pengerjaannya. Dia tuh memiliki sisi formalnya juga, tapi dia tuh punya sisi playfulnya juga gitu untuk bisa menggait konsumen atau target pasar dari usia 19 sampai dengan usia 35 tahun sebagaimana yang disampaikan oleh owner dari Sky Pasta itu sendiri. Kayak gitu. Dan ini adalah implementasinya gitu ya. Dia tuh saya mengharapkan logonya mereka tuh lebih banyak menggunakan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan kayak gitu. Logo-logo foto-foto yang menunjukkan bahwa mereka yang datang ke situ tuh have fun gitu di restorannya kayak gitu. Dan ini tiba-tiba muncul warna biru di desain kaosnya. Warna biru ini adalah keinginan dari ownernya, kayak mereka tuh pengen ada satu warna yang mencolok juga untuk bisa menunjukkan elemen yang ada di desain t-shirtnya. Makanya akhirnya tiba-tiba ada warna biru. Nggak tiba-tiba sih, itu adalah salah satu hal yang sudah dibahas gitu. Terus ada warna biru, warna hijau. Karena kalau misalkan saya pakai warna abu-abu, itu dia itu nggak akan kelihatan gitu kalau misalnya t-shirtnya tuh warna putih. Jadi akhirnya dipilihlah satu warna mencolok yang bisa untuk menunjukkan elemen di dalam ilustrasinya kayak gitu. Ini adalah desain packagingnya untuk makanan yang dibawa pulang. Ini juga sama, ada 2 desain. Terus desain untuk menu itu saya pribadi pengen banget kalau misalkan menu di restoran itu dia tuh pakai ada fotonya gitu. Jadi orang-orang tuh akan kebayang, oh ya ini makanannya bentuknya kayak gini gitu. Jadi mereka tuh akan tahu gitu. Tapi ya ada mungkin keputusan tersendiri gitu ya dari beberapa restoran lainnya gitu, dimana ya harusnya nggak perlu pakai foto gitu ya, itu juga nggak masalah juga. Ini adalah tote bagnya, terus kemudian ini adalah botol minum tumbler, ini gantungan kunci. Terus ini adalah model desain dari media sosialnya mereka kayak gitu. Jadi saya mengharapkan memang di fotonya itu juga ada elemen garis yang tidak terputusnya kayak gitu. Jadi dalam postingannya pun tetap bertema gitu, temanya itu sama. Ya kurang lebih itu sih untuk Sky Pasta. Jadi ya itu tadi kembali ke apa yang saya sampaikan di modul 1, saya tuh mencoba untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Sky Pasta. Terus kemudian kalau saya sambung lagi dengan modul 2 gitu, di mana saya itu mencoba untuk melakukan riset yang menurut saya cukup mendalam, tapi saya tuh sekali lagi mikirnya tuh simple gitu. Kalau Sky Pasta ya ada langit, ada pastanya kayak gitu, dan itu adalah salah satu 2 elemen yang harus saya tunjukkan juga di logonya gitu, walaupun nggak secara gamblang disimpulkan atau ditunjukkan di situ. Terus kemudian ya itu tadi ilustrasinya juga saya membuat ilustrasinya itu memiliki tema yang sama dengan icon atau piktogram dari logonya. Jadi makanya ilustrasinya bentuknya kayak gini. Itu sih untuk case study dari Sky Pasta. Seperti itu teman-teman, dari Sky Pasta.
Nggak banyak yang bisa saya ceritakan sebenarnya karena Sky Pasta ini adalah salah satu project yang fun dan saya bilangnya sih ini project yang nggak terlalu rumit ya dalam pekerjaannya gitu. Dia tuh cukup simple, tapi ya itu tadi memerlukan riset yang mendalam. Demikian kelas desain logo gratis, dan mohon maaf nih kayaknya saya kelihatan berkeringat ya karena emang ini tiba-tiba panas banget di dalam studio saya. Jadi mohon dimaklumi apabila ada yang ada yang kurang, saya mohon dimaafkan. Nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan dan hal-hal yang ingin penjelasan lebih lanjut, boleh email saya ke fatorek55@gmail.com, atau kalian juga bisa untuk tulis di kolom komentar gitu. Atau kalau kalian nanti pengen punya ide untuk konten-konten selanjutnya yang bisa saya angkat di YouTube, boleh juga kalian sampaikan ke saya gitu. Terima kasih. Inilah akhir dari kelas desain logo gratis yang saya buat. Ada 3 modul dan 1 case study. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas desain logo gratis selanjutnya.